Salam sehat. Bandarmologi CDIA yang ke-1, IPO 9 Juli 2025, data diambil sampai dengan 11 Juli 2025. Jadi 3 hari ya. Terus kita langsung aja gaspol. Biasa company profile. Ya. Jadi PT Chandra Daya Investasi Tbk atau disingkat CDIA, Holding Company and Management Consulting. Ini kurang jelas ya, maksudnya kurang terperinci ya, karena memang perusahaan baru IPO, jadi ya informasinya kurang lengkap. Di mana shareholder yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan kepemilikan 60%, Phoenix Power Baterai Behavior, baterai apa ya, macam listrik lah ini ya, itu 30%, publik 10%. Ya, ada menarik enggak? Saya kira lewatin aja. Ya, ini. Jadi kita ambil dari iPod ya, sumbernya iPod sama IDX. Jadi masuk papan pengembangan, aktivitas perusahaan itu holding dan konsultasi manajemen. Sektornya infrastruktur, utilitas, ini kaitannya dengan utilitas listrik ya. Industri dan subindustri. Nah, itu ya sekilas company profile. Kita ke company profile yang lain. Jadi IPO 19 Juli 2025 yaitu dengan nama Chandra Daya Investasi Tbk. Underwriter-nya HP yang pertama ya, yaitu Henan Putrial Sekuritas dengan harga IPO 190, di mana saham publik 10%, founder share-nya 90%. Founder share ini ya sama dengan shareholder ya, jadi dia hold sahamnya selama kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang atau ya kebijakan bursa atau OJK. Nah, itu tadi company profile. Oh ya, ada sekuritas yang lain yaitu LG, yaitu Trimegah Sekuritas Indonesia, dan DP itu DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Ada lagi yang lain yaitu SKI itu BCA Sekuritas, dan YU CGS CMB Sekuritas, dan satunya lagi ada BNI Sekuritas yaitu dengan kode NI ya. Ada 6 sekuritas sebagai underwriter. Kita ingin yang terbanyak. Kenapa kita pilih HP yang pertama? Karena HP ya 74% ya. Saham atas nama PT Henan Putra Sekuritas Tbk. Bukan Tbk, maaf. Disingkat dengan HP. Ya. Kita ke jual beli, di mana kita karena ini perusahaan besar atau berkapitalisasi besar, market cap di sini ya tepatnya. Jadi market cap IPO itu 23 triliun. Ya. Maka ini perusahaan jumbo.
atau ya IPO jumbo ya, di mana dalam waktu 3 hari market IPO menjadi 49 triliun. Ya, jadi ya IPO jumbo orang bilang. Jadi IPO di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dengan harga IPO 190. Last price di hari ketiga yaitu tanggal 11 Jumat 2025 naik ARA 25%. Itu harga udah Rp400. Jadi sudah 110% lebih dikit. Nah, kita konsen ke seller karena ini perusahaan baru IPO ya, bobotnya di seller karena ya dan di sell jadi duit yang untuk perusahaan itu mengelola perusahaan tersebut dengan duit hasil IPO ini. Di mana 66% itu YUF ya. Ini adalah underwriter ya. 18% LG juga underwriter. Nah, 5% ini SS. Kemudian 3% TP. Yang apa ini retail. Ini retail ya, ini retail. Jadi 66% yang di buy sell itu adalah barang foreign, itu YUF ya, 66%. Sama dari ini ya, 66%, ini 66%. Jadi barang YU yang dijual di market baik pasar nego maupun pasar reguler. Sedangkan yang buy, nah ini 46% adalah NI ini underwriter juga. Terus 18% YU, nah ini kadang-kadang kenapa kita bedakan asing untuk yang perusahaan-perusahaan memang asingnya cukup besar. Karena tadi ini YUF sama YU ini orang satu atau bukan. Yang jelas RDN-nya berbeda. Ya. Ini foreign, ini domestik. Orang satu atau bukan ya kita nggak tahu. Kita outsider. Kita orang luar, jadi nggak tahu dalamannya. Kemudian DH itu 0 sekian persen. DPF ini juga 0 sekian persen. Ini retail. Jadi saham masih sangat sedikit, yaitu cuma 1% ya. Itu pun nggak nyampe paling ya. Itu pun dari yang telah dijual ke pasar. Jadi asing beli 9%. Oh maaf ini ya, salah ini. Jadi yang ini ya. Kalau yang ini kan dari free float ya, yang 1% ini dari free float ya. 1% dari free float. Ya. Coba kita ulangi ya. 46% itu NI. 18% itu YU. 10% DH. 9% DPF. Asing ya. Ingat 9% asing. 9%. Total 100% ya. Yang lokal 91%. Jadi dominan lokal. Dari 100% yang telah dijual belikan lewat mekanisme pasar, baik tunai maupun reguler maupun nego, itu baru 1% dari total free float, yaitu
172 juta lembar. Sedangkan yang masih hold yaitu 12 miliar lebih saham. Ya. Jadi ini di sini 0, sekian persen ya, masih di bawah 0,5 ya, karena ini 0 ya. Ya, free float-nya masih 10% kurang dikit. Founder share-nya 90%. Ya, jadi saham publiknya memang 10% ya. Di mana, nah ini ya, ini yang memang menguasai di pasar, masih 0, semua. Free float-nya masih 10% kurang dikit. Underwriter-nya 90%. Nah ini ada yang beli di 1000 nih. Siapa ini? Beli di 1000. Tapi mungkin di pasar nego ya. Karena di atas harga last price yang 400 rupiah. Jadi di sini ya. Jadi kalau harganya di atas harga last price saat IPO ya, terutama kasus CDEA ini berarti beli di pasar nego atau pasar tunai. Yang jelas bukan di pasar reguler, karena pasar reguler harganya baru 400. Apalagi yang ini yang 1077. Dia beli di 182.200 rupiah, 200 lot. 200 lembar di harga 1000 lebih. Jadi percaya, jadi ini bisa untuk patokan juga bahwa percaya bahwa harga nyampe ke sini 1000 lebih. Disclaimer on ya, ini cuma meraba-raba karena memang ya tidak ada mentor dalam bandarmologi ini. Nah, ini juga ada yang jual di 1000. Ini mungkin pasar. Ini crossing maybe ya antara PD dan SS. Ini crossing, harganya mirip ya. Sama-sama di atas 1000, nggak mungkin dijual di pasar reguler. Pasti pasar tunai atau pasar nego. Ya mungkin nego ya, kalau tunai kan jelas harga pasar yang dipakai, maybe ya. Kalau pasar nego ya namanya nego, basing-basing aja. Yang penting A dan B cocok, deal. Nah TP 900 jual, ini pasar nego. Ini pasar nego ya. Jadi dari sini kelihatan bahwa yang menonjol itu justru pasar nego, bukan pasar reguler. Pada saat IPO, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang super jumbo ya, seperti CDEA ini. Jadi menarik ya saham bandarmologi yang kali ini, karena ya tadi justru pasar yang ramai itu pasar nego daripada pasar reguler. Terbukti dengan pasar harga 1000 dari mana? Last price-nya aja 400. Harga 900. Dari mana? Last price-nya aja 400. Ini juga 414 dari mana? Last price-nya aja 400. Ini juga last price-nya aja 400. Ya, jadi jelas ini pasar nego. Nah, di sini juga kelihatan ya. Jadi alangkah bagusnya sebetulnya kita kalau hari pertama kita buat bandarmologi, hari kedua kita buat bandarmologi, hari ketiga kita buat bandarmologi. Ya, tapi ya lama waktunya ya. Nggak sempet karena 8 IPO, 8 saham IPO di hari yang hampir berbarengan, 3 hari ya, itu 8
emiten. Ya, payah buat videonya. 8 emiten, satu hari kita hitung. Ya, terlalu lama. Kita ambil ya mudahnya aja lah, sesempatnya ya. Nah, ini juga pasar nego karena ini 725. Jadi menarik ya. Justru yang berseliweran adalah yang dijual belikan itu di pasar nego yang banyak. Ini bisa jadi pasar nego ya. Apalagi dia jumlahnya besar, lot besar ya. 79 juta lembar, 31 juta lembar. Mungkin ya. Nah, itu cukup pasar nego. Kita ke chartnya. Ya, kita ke chart dulu. Nah, ini ya. Jadi chartnya 3 hari saham CDA ini, Chandra Data Investasi Tbk, itu ARA dengan kuncian di posisi ARA, di mana bid tebal di posisi ARA dan tak pernah satupun bergeser di bawah harga ARA. 1, 2, 3. Jadi ARA yang sempurna saya bilang. Di mana bandar tidak rela harga turun sedikit pun, dia blok di posisi bid setebel-tebelnya. Jadi lu jual, gue beli. Nah, jadi yang beli bandar atau yang mau, iya, yang beli bandar, yang jualan retail. Ya. Coba nanti kita lihat ya. Retail jualan tuh berapa lot. Ya, itu kita lihat order booknya. Nih, order booknya di blok 64 juta lembar apa lot nih? Lot atau lot ya. Ya, pokoknya di sini 64 juta. Siapa yang punya barang 64 juta? Atau 6 miliar di sini ya. 6 miliar lembar saham. Memang kita lihat saham pabriknya ya. Ya, kita lihat saham, total saham, bukan saham pabrik. Di mana, nah, saham pabriknya aja 12 miliar. Ya. Nah, ini di blok 67 miliar. Lah, barang dari mana? Apakah emiten? Ya, ini nakut-nakutin aja. Ya, kalau mau dijual ya dijual, dibeli gitu. Ya, di sini 64 juta. Oh, ini lot ya. Benar ini lot ya. 60 juta lot atau 6 miliar lembar. Bayangkan 6 miliar kalikan 400. 20, katakan 6 miliar ya, kalikan 4 kali 6, 24 miliar lembar. Retail dari mana duit segitu dalam satu hari? Jadi diblok ya, nggak boleh turun seolah-olah. Jadi sempurna arahnya, dikunci tanpa turun sedikit pun ke harga di bawahnya 398. Nah, itu ya. Itu gambaran chart. Kita ke don't buy Sumari ya. Don't buy stock ya. CDIA. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin retail. Ini yang
beli XL, jadi antriannya lumayan nih XL. Tapi ingat ini di pasar reguler ya. 10 lot, 11 lot, 14 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot ya. 10 lot, 3 lot, 3 lot, 1 lot. Jadi ini dapatnya mereka. Jadi retail jualan karena udah arah 3 kali misalnya. Nah, itu bandarmologi saham CDIA. Jadi retail pada jualan. Coba kita ke first ya. Ya kan? 10, 10, 10, 26, 9, 10, 3, 5, 2. Ya, ini jelas retail yang jualannya. Retail jualan yang nampung RB. RB itu lumayan juga ya. Jadi antrian RB ini lumayan juga. Dapat ini barang di pasar reguler. Tapi di sini kita bahas pasar Altrade. Ya, CDIA. Nah, ini antriannya kurang enak di sini ya. Ini 67 juta lembar lot ya, atau setara dengan 6,7 miliar lembar saham. Ya sekilas ya. Sekilas tadi sampai mana? Oh ya, chart P. Kok nggak bisa? Ya, macet ya. Bentar ya, saya pause dulu. Ada kemacetan di. Ya, ini ya. Ini tadi ada kendala sebentar ya. Kita ke chart P ya. Jual dan beli. Dimana di sini kelihatan bahwa ini distribusi ya. Tapi tidak fair memang karena tadi ada terlalu ramainya pasar nego. Ya, tapi dari sini distribusi di mana YUF jualan 66%, NI ya, 46%. Ini sama-sama unrated ya, YU sama NI. Karena unraternya ada 6. Ya, intinya distribusi. Nah, baru yang dijual belikan dari saham free float baru di bawah 1%. Nah, di sini buy dan sell atau yang telah dibanjir, maksudnya telah dijual ke market itu kurang dari 1%, bahkan kurang dari 0,5%. Jadi di sini free floatnya masih kurang dari 10% dan counter share 90%. Nah, itu ya. Saya kira itu kita lanjutkan nanti ke saham di pasar nego ya. Kita pause dulu. Siapkan data. Ya, kalau tadi di pasar Altrade, jadi di pasar reguler maupun pasar tunai maupun pasar reguler, tunai maupun pasar nego. Nah, sini kita bahas yang pasar nego. Nah, pasar nego ini ya cirinya ya tadi. Ini ada yang beli di harga 1077. Padahal harga last price atau harga di market itu 400. Nah, itu ciri-ciri bahwa itu di pasar nego. Lawong 400 harga pasarnya. Orang berani beli di harga 1000 lebih. Ya kan nego jelas. Nah, itu ya. Kemudian ya ini 1000, ada yang jual di harga 1000. Mungkin ya. Tapi lotnya beda ya.
dia jual SS ini ya. Tadi yang 1077 itu PD yang beli. PD dan yang lain-lain ini, bukan PD doang. Kemudian yang jual di pas 1000 yaitu SS. Nah, pasar nego. TP juga jual di pasar nego seharga 900. AO juga jualan di pasar nego sebesar atau senilai Rp833 per lembar saham. Nah, pasar nego harga jual rata-rata di atas harga pasar. Ini orang Lampung bilang wot-wot gawoh, orang Jawa Tengah bilang opo tumon. Ya. Harga pasar 400 dijual di atas harga pasar dan laku. Nah, walaupun di sini mungkin ada crossing barang ya. Nah, kita nggak tahu sejauh itu. Itu di mana yang jualan kemarin adalah NI, bukan, yang beli ya ini ya, yang buy, NI 47%, lawannya YUF, Foreign 67%. Jadi YU jualan di pasar nego paling banyak. YU adalah underwriter, NI juga underwriter. Ya, boleh curiga crossing ya. Hanya curiga tanda petik ya. Nah, ini YU mungkin ya kebetulan sama apa ya, 47 tambah 19% itu 66 ya 66 ya, hampir sama dengan 67 ya, bisa jadi crossing ya. Nah, ini dugaan aja ya. DH 10%, DPF 9%, PDF 0%, HP dan lain-lain ya 15%. Ya. Ini ya distribusi, dibilang distribusi bisa. Tapi ini di pasar nego di mana asing jualan 68%, ini 67 lebih ya, 68%. Nah, ini juga ada 2% ya. Terus yang lokal jualan 32%. Ini domestik jualan beli 9%. Yang 91 domestik. Nah, ini ya. Gambaran pasar nego yang harganya di atas harga pasar dan ada yang jual dan beli tapi di atas harga market. Itu pasar nego. Kita coba ke pasar yang kita bisa ikut di dalamnya, yaitu pasar reguler. Jadi kita jual beli dengan mekanisme yang ada, tidak perlu nego-nego. Ya, CDIA. Ini ya. Jadi harga pasar Rp400 dari preview price 320, di mana saham ini ARA di hari Jumat kemarin, CDIA. Ini kita ke pasar reguler ya. Di sini jelas tidak ada yang harganya tidak ada yang lebih dari 400. Ini juga yang jual tidak ada yang lebih dari 400. Karena mekanisme pasar yang berlaku. Nah, di sini tetap akum di mana MG beli 76%. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa antrian MG itu dapat 76%. RB dapat 12%, CP 7%. Jadi
Ini sekuritas dengan antrian yang dapat di saham CDIA. MG, RB, CP. Atau ini MG, RB, CP. Memang ini MG terutama ya. Ini adalah spesialis IPO ya. Entah siapa ini MG. Tapi dia suka muncul di saham-saham IPO. Demikian dengan CP. Ya. Itu di pasar ini, di pasar tidak membedakan foreign dan domestik ya. Sini. Nah, terus kita ke yang membedakan ini AL ya. Bentar. Oh, ini Oh ya, ini apa? Membedakan asing dan domestik ya. Maaf ya. Capek udah ini. Jadi ada yang hilang dari. Nah, ini ada F ya. Jadi foreign. Tapi cuma 1%. Ya. Nah, ini di pasar reguler. Tadi udah. Nah, ini kalau kita tidak bedakan asing dan lokal, MG 73%, dapat barang, RB 11%. Lainnya CP 7%, HD 5%, dan seterusnya. Jadi sekuritas MG lumayan antriannya, RB juga lumayan antriannya. Karena ingat tadi ada berapa 60 miliar lebih ya. 6 miliar lembar saham antriannya. Ya, saya kira cukup ya. Cukup panjang video ini ya. Sempat macet tadi. Kita kembali ke judul, yaitu Bandarmologi CDIA ke-1, baik di pasar nego maupun pasar reguler maupun all market. Dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tadi kalau di pasar nego itu di mana harga pasar 400, ada yang jualan di harga 1000. Dan seterusnya dan seterusnya. Cukup ya. Salam sehat.